Nama Thomas Lembong disebut hingga 4 kali oleh calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat mengkritik calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Gibran menyebut nama Tom Lembong ketika mengajukan pertanyaan kepada Caimin tentang lithium ferrofosfat. Baik, terima kasih Gus Muhaimin. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Moderator kemudian bertanya, apakah Gibran akan menggunakan sisa waktu untuk melanjutkan pertanyaan? Gibran mengaku akan melanjutkan jika pertanyaannya dirasa kurang jelas. Ada waktu, Pak Gibran, apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana Gus? Cukup? Saya jelaskan juga nggak apa-apa. Moderator kemudian mengingatkan agar singkatan dan terminologi dijelaskan. Gibran mengatakan dirinya sudah menjelaskan kepanjangan dari LFP yang menurutnya sering dibahas Tom Lembong. Singkatan dan terminologi mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat. Itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium ferrofosfat. Baik. Masih ada waktu untuk menjelaskan atau cukup? Cukup? Baik. Sekarang kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit dimulai. Terima kasih. Tenang Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Apapun yang menjadi kebijakan kita menyangkut produksi, pengambilan tambang sumber daya alam, juga apapun yang kita gunakan seluruh potensi bangsa ini, rujukannya adalah etika lingkungan. Komitmen kita intinya adalah keseimbangan antara meletakkan manusia dan alam. Keseimbangan ini tidak bisa ditawar-tawar agar pembangunan kita berkelanjutan, agar melibatkan semua pihak yang ada. Tidak ada satupun yang tertinggal, sehingga produksi yang kita munculkan pun dari tambang, dari lithium, dari apapun itu tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang. Bahkan yang lebih parah lagi, tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan masa depan. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Bapak Muhaimin, waktu Anda habis. Selain itu, Gibran kembali menyinggung Caimin dalam menjawab pertanyaan yang diajukan Gibran. Ini agak aneh ya, yang sering ngomongin LFP itu tim sesnya, tapi cawapresnya nggak paham LFP itu apa. Kan aneh. Sering bicara LFP, lithium ferrofosfat. Tesla nggak pakai nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Tesla itu pakai nikel, Pak. Dan kita sekarang, kita itu
Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar sedunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita. Jangan malah membahas LFP. Itu sama saja mempromosikan produknya China, Pak. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, lithium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai nikel. Nah itu loh Gus yang saya maksud. Apakah Gus Muhaimin juga anti nikel? Baik. Money Your Food malam hari ini langsung kehadiran Pak Thomas Lembong, begitu ya, namanya disebut berkali-kali oleh Mas Gibran, disampaikan tadi ya, apakah pertanyaan Caimin dibisiki oleh Pak Tom begitu, tapi seperti apa mungkin Pak Tom menanggapi ya tadi apa yang disampaikan dan juga berlangsungnya debat. Pak Tom. Ya, saya sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi harus saya tegaskan bahwa saya hanya muka publik dari sebuah tim yang luar biasa, yang banyak anak muda cerdas, ya sangat cemerlang. Ya, jadi apa yang dilihat publik mungkin saya, ya tapi ini sebetulnya teamwork yang sangat membanggakan, ya, yang memberikan substansi dan materi kepada Pak Muhaimin selama ini. Saya mau menanggapi bahwa tadi Mas Gibran menyampaikan kita menyampaikan fakta-fakta yang menakutkan, ya, dan pentingnya optimisme. Sebetulnya saya suka bilang yang lebih penting daripada optimis atau pesimis adalah kita harus realistis. Ya, jadi fakta data. Siapa Tom Lembong, sosok yang disebut berulang-ulang oleh Gibran? Mari kita bahas teman-teman. Tom Lembong alias Thomas Lembong dikenal sebagai seorang ekonom dan pernah menjabat sebagai menteri. Yang pada kala itu Tom Lembong kemudian menjadi seorang penulis pidatonya Pak Jokowi selama Pak Jokowi menjabat jadi gubernur hingga menjadi presiden. Lalu karir Tom Lembong ini semakin moncat teman-teman ketika dipercaya Pak Jokowi untuk menjadi menteri perdagangan, yang pada saat itu sedang ada reshuffle kabinet pada tahun 2015. Tom Lembong ini menggantikan Rahmat Gobel, kemudian baru 1 tahun menjabat Mendak pada tahun 2016, Tom Lembong pindah kursi menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sampai tahun 2019, yang akhirnya digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Sampai di situ, karir Tom Lembong ini berlanjut teman-teman, setelah diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, yang pada kala itu Pemprov DKI Jakarta sedang dipimpin oleh Pak Anies Baswedan. Tom Lembong ini kemudian menjabat sebagai komisaris hingga tahun 2023 lalu. Lalu beliau digantikan oleh Sofyan Djalil, mantan menteri Pak Jokowi. Berpendapat kalian soal ini ya? Sangat mengapresiasi ucapan Mas Gibran yang berkali-kali ya menyebut nama saya. Ya, tentunya selama 7 tahun saya membuat contekan dan menulis pidato dan putri bicara bagi ayahnya Pak Presiden. Ya, dan saya bisa mendeteksi sebuah rasa rindu mungkin ya bahwa saya tidak lagi di situ untuk memberikan masukan-masukan yang berkualitas. Ya, tapi sekarang yang menerima manfaat daripada masukan saya adalah Pak Anies dan Pak Muhaimin. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi